Salatu wassalamu ala syafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mana lagi? Hukum. Fikih. Belum fikih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana bihi bi 'ulumi wa asrarihi fid dharain amin. Wal fiqhu ilmun bi hukmin syar'iyyin amaliyyin muktasabun min dalilin tafsiliyyin. Wal fiqhu, dan sebermula fikih itu ilmun ialah mengetahui bihukmin syar'iyyin dengan hukum syariat amaliyin yang bersifat yang praktis. Praktis itu artinya yang praktek, amaliyah. Amaliyin yang praktis. Ilmu itu muktasabun yang diusahakan, yang digali min dalilin tafsiliyin dari dalil tafsili. Fikih adalah pengetahuan terhadap hukum syariat yang bersifat praktis, yang mana ilmu itu diperoleh atau diperoleh dari dalil tafsili. Fikih adalah al-ilmu bihukmin syar'in amaliyin muktasab tasabun min dalilin tafsiliin. Ini muktasabun, ini naatnya ke al-ilmu. Al-ilmu ya, bukan ilmun. Iya. Oke. Pertama yang perlu difahami bahwa fikih itu adalah ilmun. Fikih itu adalah sesuatu yang bersifat pengetahuan. Nah, pengetahuan seseorang terhadap hukum, semua hukum tidak, hukum itu banyak ya. Hukum itu ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum hissi, ada hukum wad'i, dan hukum-hukum lainnya. Ya. Nah, yang namanya fikih itu adalah ilmu pengetahuan terhadap hukum syariat. Hanya hukum syariat, pengetahuan terhadap hukum syariat lah yang dinamakan fikih. Hukum syariat itu apa? Hukum syariat adalah hukum yang bersumber dari syarak, dari syariat. Jadi segala macam hukum yang muaranya, yang pangkalnya, yang yang asalnya syariat, itu namanya fikih.
Berarti kalau seandainya dia bukan hukum syariat, contohnya hukum akal, hukum akli, hissi, wad'i dan segala macam, itu tidak dikatakan fikih. Hukum akli apa contohnya? Hukum akli 1 tambah 1 2, itu hukum akli, itu lama kali yang bermasalah akalnya ya. 1 tambah 1 2, itu hukum akli. Kalau hukum hissi contohnya yang berkaitan dengan indera ya, panca indera, apa api itu panas misalnya. Kalau wad'i itu hukum yang dibuat oleh beberapa kelompok. Misalnya fa'il itu hukumnya marfu, mubtada itu marfu, apalagi itu hukum wad'i. Nah, jadi kalau hukum pengetahuan kita terhadap hukum akli, hissi, wad'i dan seterusnya itu tidak dikatakan fikih. Fikih adalah pengetahuan terhadap hukum syar'i. Apakah semua hukum syar'i dikatakan fikih? Tidak. Karena hukum syar'i itu ada 2 macam. Ada yang bersifat amali, ada yang bersifat ilmi atau i'tiqadi. Yang dikatakan fikih adalah enggak semua hukum syar'i, tapi yang bersifat amali, praktek. Kalau hukum syar'i yang bersifat ilmi atau i'tiqadi itu tidak dikatakan fikih. Contohnya Allah itu satu, Allah itu kidam, segala macam, itu namanya bukan fikih. Kenapa? Kan hukum syar'i memang betul itu hukum syar'i, tapi sayangnya dia bersifat i'tiqadi atau ilmi. Yang namanya fikih itu harus bersifat amali, amaliyah, praktis, praktek. Nah, itu dia tuh. Oke. Kemudian ilmunya itu, ilmu yang didapat itu harus kasbi. Ilmu ada 2. Ada doruri, ada kasbi atau apa biasanya? Nadhari. Ilmu yang didapat, ilmu terhadap hukum syariat amal itu dia harus kasbi. Artinya apa mafhumnya? Kalau ilmu yang didapat meskipun berkenaan dengan syariat dan yang bersifat amali tapi dia doruri, tidak dikatakan fikih. Contohnya apa? Ilmu yang didapat oleh Nabi dari wahyu. Nabi dapat wahyu dari Allah bahwa misalnya ini zina itu haram atau perkara ini hukumnya ini. Itu tidak dikatakan fikih. Kenapa? Karena ilmu yang Nabi dapat itu tidak bersifat kasbi tapi doruri. Atau yang tidak termasuk fikih juga ilmu seseorang terhadap hukum syariat tetapi termasuk maklumun minad din bid-darurah. Contohnya apa? Salat itu hukumnya wajib. Zina itu hukumnya haram. Nah, apa nama tadi itu? Salat subuh hukumnya wajib, itu tidak dikatakan fikih. Kenapa tidak dikatakan fikih? Karena kita mengetahuinya termasuk perkara doruri. Termasuk kalau di kitab kan ada tuh dikasih tahu bahwa salat itu kan apa tuh minal apa maklum minad din bid-darurah. Maka tanya orang yang mengingkari kewajibannya maka dihukumi kafir. Iya ya. Jangan kita lagi anak-anak kecil aja mungkin yang belum balik tahu tuh apa hukumnya salat wajib katanya. Tuh, jadi harus bersifat kasbi. Dan enggak sembarang kasbi, enggak sembarang nazar, harus ilmu itu diusahakan, digali, diupayakan dapatnya itu harus dari dalil tafsili. Apa misalnya? Niat itu wajib dan niyah wajibah. Niat itu hukumnya termasuk niat termasuk perkara yang wajib. Ya, setuju kalian?
Kalau udah setuju kita debat dulu ini. Setuju ya? Oke. Pertanyaan saya, dari mana kalian tahu niat itu wajib? Bukan hadis, apa hadisnya? Oke. Innamal a'malu binniyat. Terus ini hadis yang mengatakan niat itu wajib. Kalau tidak salah terjemah nih saya ya, tidak ada di sini yang mengatakan niat itu wajib. Innama a'malu binniyat, niat itu hukumnya wajib, itu artinya. Jangan kalian kayak orang ustaz bongak-bongak sekarang ya. Allazi waswisu fi, ada tuh ustaz. Allazi waswisu fi sudu. Bahwa Allah menciptakan jin manusia itu untuk beribadah, ya betul. Cuman makna itu bukan dari ayat itu. Jangan kalian tiru itu ya. Ada tuh, adalah kok ustaz ya. Katanya dia, enggak usah lah kita lanjutkan ya. Kita berbicara tentang kita aja. Ada nggak di sini yang mengatakan niat itu wajib? Nah, tuh kata kalian ini mengatakan wajib. Kok bisa ini? Ada kaidah mengatakan? Apa kaidahnya? Baru tahu saya nih. Kalimat inama. Kenapa dengan inama? Ada asor, ya betul. Terus masalahnya apa? Apa? Dibatas. Apa yang dibatas? Apa artinya inama a'malu binniyat? Hanya saja segala amal itu tidak ada bilang wajib, tidak ada bilang sunnah, tidak ada bilang boleh, tidak ada bilang haram. Kok bisa kalian ambil wajib? Tapi bermakna wajib. Ya mana yang bermakna wajib tuh? Ulama siapa? Janganlah dibuat-buat. Ulama siapa? Ulama Syafi'i. Tuh dari mana kalian tahu kok sok-sok bilang niat itu wajib? Mau kalian ditipu selama ini? Hah? Hah? Iya. Kalau ada isar berarti ada yang di hisar. Terus ini di hisar nih. Nah, terus dari mana kok muncul kesimpulan mau tidak mau amal itu harus ada niat? Ini hanya mengatakan amal itu pasti dengan niat. Tidak ada mengatakan amal itu harus pakai niat. Kok tidak ada niat? Tidak ada amal. Kok bisa muncul kesimpulan seperti itu? Itu kalau di mantik itu bermasalah itu. Kok nanti dari apa namanya? Kodiah-kodiahnya ini, tapi natijahnya berbeda. Pohon itu warnanya hijau, maka pohon ini punya saya. Loh kok bisa? Iya Saat, karena pohon saya warnanya hijau. Mantik udah selesai kan? Atau diselesaikan? Itu dari mana kalian tahu? Mau Anda? Tidak ada saya bilang. Dari mana? Dari mana tahu niat itu wajib? Dari ada yang ditakdir. Siapa bilang ada yang ditakdir? Ada Nabi bilang fihi kalimatun muqaddarah, ada. Jangan ya, jangan pandai-pandai buat kata kalam Nabi. Siapa yang mengada-ngada, siap-siaplah neraka. Berani berfatwa, berani masuk neraka kalian. Lu dari mana tahu selama ini kalian tahu niat itu wajib? Adat hasar. Iya, adat hasar. Masalahnya di mana adat itu? Innamal mu'minuna, apa ayatnya? Hanya saja orang-orang beriman itu apa tuh? Kalau disebut nama Allah
Berarti kalau nggak itu berarti nggak beriman, berarti kalian tidak ada beriman ya. Kalau kau sebut nama Allah bergetar tidak hati kalian? Enggak. Berarti kalian orang tidak beriman. Tidak beriman itu apa lawannya itu? Nah, berarti kafir kalian ya. Ini dari mana kita tahu? Dari mana kalian tahu selama ini niat itu wajib? Dari orang tua. Orang tua kalian tidak yakin saya tahu. Dari ulama, dari kita. Berarti pengetahuan kalian terhadap niat itu wajib bukan diambil dari dalil tafsili. Maka pengetahuan kalian terhadap niat itu wajib tidak dikatakan fikih menurut definisi ini. Seonggok hewan yang melata di atas buminya itulah kalian. Itu. Jadi yang namanya fikih itu harus hukum syariat, pengetahuan terhadap hukum syariat yang bisa praktis, yang pengetahuan itu didapat dari dalil tafsili. Kalau ada pengetahuan seseorang didapat dari katanya, dari buku ini, dari kaidah fikih, dari ini, bukan menggali dari dalil tafsili, maka pengetahuannya itu bukan fikih. Berarti sulit enggak jadi fakih itu? Sampai mati pun belum tentu kita jadi fakih. Kalau ikut definisi ini ya, kalau ikut definisi ini nggak ada mungkin sekarang yang benar-benar fakih itu nggak ada dah. Jangan itu lagi dari mana kalian tahu kalau apa perkara yang mudah aja ya. Zina itu haram. Kata orang ulama Ustaz. Dari mana kalian tahu bahwa apalagi misalnya, jangan selama ini kita diperbodoh semuanya ya. Tuh fikih. Oke, ada yang mau tanya kan? Udah terbayang kan sulitnya fakih itu. Ya, definisi ini ya. Sebenarnya kan banyak model definisi kalau di beberapa kitab lain. Cuman kalau dari definisi ini sangat berat menjadi seorang fakih itu. Makanya dikatakan lebih bagus lagi mati satu kampung daripada mati satu orang alim. Ditangisi kematiannya oleh seluruh alam itu, seluruh makhluk. Kalian jadi apa kalian? Jadi debunya, jadi debu-debunya fakih aja. Ya minimal kalau meskipun kita nggak sampai ke fakih, kita berusaha. Sudah berusaha kita menjadi seorang fakih. Kita berkhidmah, kita mencintai fakih para fuqaha. Semoga dengan cinta kita dengan fuqaha, kita di akhirat dibangkitkan bersama para ahli fikih. Cinta kali dengan Imam Syafi'i. Dibaca kitab-kitab beliau, diikuti pendapat beliau karena yakin pendapat beliau dalam memahami hadis Quran dan hadis itulah yang terbenar, yang terbaik menurut kita. Ya mana tahu bangun kita kan sebelah siapa Imam Syafi'i-nya? Ana Syafi'i nanya. Pakai payung kan, kita apakan Imam Syafi'i payung. Ini hendak bangun tengok sebelah siapa? Saya Syekh Google katanya. Loh kenapa? Ya kamu tiap di dunia dikit-dikit Google lah. Saya lah guru kamu katanya. Di depannya laptop berarti. Ikut laptop. Ada? Apa? Bagaimana sekarang fikih bersifat individual juga tak? Contohnya kayak menyembelih itu harus menyebut nama Allah. Itu bukan itikadi, itu amali. Ini membahas apa nih? Menyembelih hewan harus menyebut nama? Kan amali itu. Menyebut nama Allah itu tidak amali.
Amal ini ada berapa? Apa aja? Kalau menyebut nama Allah itu yang mana? Amali kan? Tidak berunsur i'tiqad juga. Tapi tidak Enggak ada unsur i'tiqad juga. i'tiqad. Ya dia mengamali tapi ada unsur-unsur i'tiqad. Apa unsur i'tiqadnya? Maksudnya i'tiqad yang kayak mana nih? Keyakinan saat kalau enggak nyebut nama Allah kan musyrik kan. Haram lagi. Kan kita yakin kalau niat itu wajib. Kan kita yakin kalau misalnya kalau perkara ini, kalau gitu i'tiqadi semua, ndak ada amali berarti. 1 tambah 1 2 i'tiqadi itu. Saya yakin kalau 1 tambah 1 itu 2. Itu i'tiqadi semua berarti ya. Api itu panas, saya yakin misalnya api itu panas kalau dipegang, berarti i'tiqadi itu ya. Berarti tidak ada yang amali berarti itu doh. Tidak, i'tiqadi itu kayak Allah itu esa. Amali atau tidak tuh? Tidak, hanya berupa keyakinan kita aja. Keyakinan bahwa Allah itu esa, Allah itu qadir, Allah itu alim, segala macam. Saya sholat, i'tiqadi itu amali itu. Amali itu. Saya minum, i'tiqadi itu amali itu. Amali. Berarti fikih itu. Saya minum. Fikih itu ya. Apa hukum meminum kopi? Fikih itu. Hukum minum kopi adalah sunnah misalnya. Itu kopi itu fikih itu. Melihat kopi fikih enggak? Fikih enggak tuh? Kena pikirkanlah sendiri. Lama kali jawabnya. Minum kopi fikih enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian asik debat, saya asik minum ya. Tak penting dibahas itu. Asal kopi punya sendiri udah. Kalau kopi lawak apa hukumnya? Wah ya. Ada yang mau tanya kan? Amali ya, amali itu ada 3 kalau merincikan lagi. Ada amalul qalbi, ada lisan, ada jawarih. Semua tingkah, semua tindak semua perbuatan kita itu masuk kategori fikih. Ada lagi? Nah, bedanya yang satu amal qalbi, satu i'tiqad. Yang satu amal hati dari niat. Amal qalbi itu tertentu ke niat maksudnya. Kalau i'tiqad itu enggak. Saya berniat mau sholat subuh 2 rakaat. Itu i'tiqadi itu. Kan bisa jawab sendiri. Itu apalagi mau tanyakan? Saya Tuhan itu kidam. Itu niat tuh. Tahu kan? Itu apa lagi yang mau tanyakan? Nawa itu sauma godin, itu i'tiqad tuh. Enggak kan? Saat saya mau makan nanti itu amali, enggak perlu tanya tuh ya. Saya mau makan lontong nanti saat gimana? Minjam uang kawan beli lontong. Semua dibahas. Oke, dah? Ada yang bertanya kan? Ada ya. Wal hukmu
khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi iktidaan au takhiran au bi'amma wat'an wa huwa al-waridu sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Al-hukmu wal hukmu, dan sebermula hukum itu, khitabullahi ialah khitabullah, titah Allah, kalamullah, al-muta'alliqu yang berkaitan, bi fi'lil mukallafi dengan perbuatan mukallaf, iktidaan. Apa iktidaan itu ya? Tuntutan. Au takhiran, atau pemilihan, au bi'amma wat'an, atau dengan yang lebih umum, wat'an peletakannya. Wa huwa, dan bermula ianya wat'an, ianya wadok itu, al-waridu ialah sesuatu yang datang, sababan sebagai sebab, wa syartan dan syarat, wa mani'an dan mani', wa sahihan dan sahih, wa fasidan dan fasid. Sekarang pembahasan tentang hukum indal usuliyin. Sekarang kita membahas tentang apa itu hukum menurut ulama usul, menurut ulama usul fikih. Hukum itu adalah khitabullah. Titah itu apa? Ucapan, kalamullah, itu khitab itu. Khitabullah ada 3. Ini lagi-lagi sering saya sampaikan selama saya belajar, ini ada 2 versi tasjir, ada 2 versi skema yang dibuat oleh guru saya. Ini skema yang sering saya pakai karena guru rujukan usul fikih saya seperti ini. Ada kalanya khitab itu iktida, ada kalanya takhir, ada kalanya amma wat'an. Yang iktida ada 2. Ada iktida'ul fi'li, ada iktida'ut tarki. Iktida'ul fi'li ada 2. Ada jazim, ada ghairu jazim. Yang tarki begitu juga. Yang iktida tarki ada 2. Ada kalanya jazim, ada kalanya ghairu jazim. Iktida'ul fi'li yang bersifat jazim ini dinamakan ijab. Yang ghairu jazim ada. Yang iktida'ut tarki yang jazim ini tahrim. Yang ghairu jazim ada 2. Ada yang binahyin maksud, ada yang binahyin ghairu maksud. Yang binahyin maksud ini karoha, ghairu maksud bila karoha. Khilaful aula. Yang takhir ini ibahah. Amma wad'an
tahu kalau kalian mau buat versi lain boleh. Khitabullah ini ada dua. Ada taklifi, wad'i. Taklifi ada dua, ada iktida, ada takhir. Ini sama lagi. Yang wad'i ada 5 ini. Terserah mau yang versi mana boleh. Wajib hafal tuh ya. Jadi hukum itu apa? Hukum menurut usuliyin, usul fikih adalah khitabullah. Firman Allah, tita Allah, kalamullah. Tuh yang namanya hukum. Apakah semua kalamullah itu dikatakan hukum? Tidak, hanya kalamullah yang berkaitan dengan fi'il mukallaf, dengan perbuatan para mukallaf. Baik ada 3, bisa bersifat iktida. Iktida itu tuntutan, harus ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu tetap iktida itu. Atau pemilihan, boleh ini, atau takhyir, atau bersifat amma wad'am, yaitu sebab, syarat, mani, sahih, fasid. Yang penting ini semua dikatakan khitabullah. Ini yang sana tuh besok lah ya, besok dirincikan itu. Ijab itu apa, karoha itu apa, itu pembahasan selanjutnya. Itu hukum. Ada yang mau tanya kan? Simpel lah ya. Paham? Lanjut. Allahu Rabbukum. Itu Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Banyak ya. Yang penting khitabullah yang enggak berkaitan dengan fi'il mukallaf. Ya udah, banyak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa lagi tuh? Allahus Samad. Allahus Samad tuh enggak ya? Kan hukum itu. Contoh hukum apa? Apa contoh hukum? Aqimus shalah, ya boleh. Aqimus shalah. Aqimus shalah tadi contohnya dulu lagi. Aqimus shalah. Ini dikatakan hukum. Kenapa dikatakan hukum? Pertama, dia termasuk khitabullah, termasuk kalamullah. Yang kedua, dia kalamullah yang berkaitan, yang berbicara tentang fi'lul mukallaf, yang iktida'ul fi'li jazim. Ini dia. Maka ini namanya hukum indal usuliyin. Beda menurut fuqaha. Menurut fuqaha hukum itu, jadi kalau menurut usuliyin di kitab ini, hukum itu adalah nafsul khitab. Khitab itu sendiri, nafsul khitab. Inilah hukum. Tapi kalau menurut fuqaha enggak, dari khitab ini ada muncul asarnya, asal khitabnya apa? Wujubus shalah. Inilah hukum menurut fuqaha. Jadi beda ya. Jadi selama ini kita yang ini nih. Selama ini apa hukumnya itu? Jadi kalau menurut usuliyin hukum itu adalah nafsul khitab. Khitabullah itu sendiri. Tapi kalau menurut fuqaha asarnya, asal khitabnya apa? Itulah yang merupakan hukum.
Apa hukum salat? Wajib. Nah, berarti kalian fuqaha berarti itu. Apa hukum zina? Haram, hurmah atau apa misalnya, itu fuqaha itu. Kalau usuliyin, apa hukum salat? Apa hukum zina? Beda kan? Sesekali pakai ini, bang, apa hukum zina bang keluar? Hukum bang, iya itu hukum. Bukan ayat bang, hukum. Itulah kamu tuh pelajaran usul fikihnya masih. Belajar dulu ya, rajin biar seperti kayak abang ya. Enggak cendol abang cak jan lain kan. Ada yang mau tanya kan? Iya, jadi kalamullah itu bukannya hadis qudsi, hadis biasa juga. Jadi kalamullah itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Kalam Nabi, ucapan Nabi yang merupakan wahyu dari Allah itu dikategorikan juga termasuk kalamullah. Wa ma yantiqu anil hawa. Tapi ingat, itu kalam Nabi yang bersifat wahyu. Kalau di usul fikih itu dibagi tuh. Kalau orang sufi nak mau, tapi kalau usul fikih dibagi. Jadi tidak semua kalamullah itu yang bermuatan syariat. Ada kalam-kalam Nabi. Ada kalam-kalam Nabi yang ketika itu Nabi mengucapkannya sebagai kapasitas sebagai insan, bukan sebagai rasul. Makanya ada orang nanya, Nabi bisa salah apa tidak? Itu panjang perdebatannya. Silakan baca di usul fikih itu. Apakah semua perbuatan Nabi itu sunnah kita tiru? Enggak. Usul fikih mengatakan tidak. Perbuatan-perbuatan Nabi yang bersifat alami itu enggak sunnah kita tiru. Cara jalan Nabi, cara pakaian Nabi. Kenapa? Karena itu sifat alami, alami Nabi. Jadi enggak disunnahkan kita menirunya. Cuman kalau ulama sufi, enggak, kalau kita meniru perbuatan Nabi, meniru cara jalan Nabi, meniru cara makan Nabi dengan niat ittiba, pahala kita dapat. Itu. Cara makan Nabi, cara jalan Nabi seperti turun dari tangga katanya, apanya itu. Cara pakaian Nabi gimana, postur tubuh Nabi gimana, ini tiru, sebisa mungkin tiru, tapi jangan pula pakai obat, mak jenggot mak erot berlebat itu tuh. Wah, brewok. Iya, brewok itu nama brewoknya, nama obatnya itu ada tuh. Mak doyok, wak doyok wak doyok ya. Udah pernah pakai ya. Kita niat, ya Allah, saya pengen punya jenggot seperti Nabi, ya Allah, pengen niru Nabi. Tapi mana lagi hormon yang nggak ada, ya sudah. Dengan niat kita pengen aja, udah, insya Allah udah dapat pahala itu. Ini enggak, udah dia numbuhkan jenggot pakai obat, dihinanya orang nggak pakai jenggot, yang ada jenggot, alah, nggak punya jenggot, muka-muka bid'ah. Ada ya, jangan dengarkan ustaz itu. Ngapa? Dia nggak punya jenggot. Nabi pakai jenggot, ustaz nggak punya jenggot tuh nggak usah kita dengarkan, kan parah namanya itu. Siapa sih yang menentukan seorang punya jenggot atau tidak? Allah. Jamin ndak kalau orang tuanya itu brewok, anaknya pasti brewok? Enggak. Kadang ayahnya mulus, anaknya masya Allah. Semuanya bulu semuanya tuh. Itu bodoh itu ya. Enggak belajar usul fikih itu mereka itu. Masa iya semua perbuatan Nabi tidak dituntut, tidak disyariatkan untuk ditiru? Iya, menurut usul fikih ya, menurut usuliyin. Tapi itulah kalau saya kombinasikan. Tapi kalau menurut ulama sufi, pahala enggak kita meniru Nabi? Pahala kalau niat ittiba. Ngapa kamu pakaiin jubah? Kadang saya enggak enak juga dengan orang-orang yang sok-sok apa nih. Mengapa pakai jubah katanya? Ikut Nabi, lah Abu Jahal pakai jubah juga. Loh, kan saya pakai jubah enggak niru Abu Jahal. Logika bodoh namanya itu. Saya dulu pakai jubah, pakai imamah itu kan. Ngapa niru? Kamu ni ndak
tidak nasionalis, tidak cinta tanah air. Tanah air itu ya batik, ya bagus. Kalian pakai batik dengan niat apa? Ini apa nama itu? Hasil punya tanah air karena cinta. Saya pakai batik karena saya cinta Indonesia, berpahala kalian. Tapi apakah orang yang pakai jubah itu salah? Tapi ada nasabnya ke Abu Jahal, Zat. Dia ngapain ke Abu Jahal? Saya pengen ke Rasulullah. Saya tanya, kalau pakai batik Nabi ada nggak pakai batik? Kalau saya misalnya pakai jubah masih ada peluang ke Rasulullah. Kalau yang pakai baju-baju kemeja kayak gini, yang pakai celana tuh, Anda pakai celana ya, celana pendek misalnya kan, celana apalah, itu tidak ada nyambung pakai kacamata. Ada para sahabat pakai kacamata? Tidak tahu ya, kayaknya tidak ada ya. Ada enggak? Ada peci kayak gini yang warna-warni, ada gambar kapak lah di pecinya, ada gambar apa lah itu. Ada enggak pada zaman Nabi? Paling tidak kan niat kita apa? Pakai jubah ittiba Nabi. Saya cinta Nabi, Nabi pakai itu, maka saya pakai itu. Nabi suka pakai baju putih, maka saya pakai baju putih. Nabi saya pakai peci, maka saya pakai peci. Selesai masalah. Itu orang-orang sok-sok apa itu? Sok-sok liberal itu. Orang pakai baju batik, oh silakan, bagus. Niatnya apa? Niatnya karena cinta tanah air. Pakai kemeja, bagus. Kenapa pakai kemeja? Itu pula yang dikasih istri misalnya. Oh iya, bagus. Asal niatnya. Pakai celana, ngapa pakai celana? Ya, saya ini mau tampil di forum para dosen, para profesor-profesor. Jadi biar saya nampakkan inilah saya orang Islam itu apa namanya? Gagah, keren. Oh, bagus niatnya. Jadi apa masalahnya? Pakai sarung. Kenapa pakai sarung? Ya, saya santri. Saya sarung itu identik dengan santri misalnya. Bagus. Kenapa pakai sarung? Wah, Lezat enggak ada celana dong misalnya. Lebih enak pakai sarung. Ini kalau saya lebih enak pakai sarung ya. Terbiasa di Jawa. Enak pakai sarung itu. Adem. Nah, dingin kan? Pakai sarung. Tapi kalau bisa pakai boxer. Apalagi kalian itu ya, Garut naik lupa urat. Jangan ya. Bagus pakai sarung itu. Niatnya apa? Kalian apa niatnya pakai cadar? Lezat kalau pakai cadar nak boleh keluar dari lokasi putri. Enggak ada gunanya dah. Apa cadar? Meniru ummahatul mukmin, Zat. Ummatul mukmin aja begitu beliau pakai cadar menjaga, apalagi kami yang dosa pendosa segala macam. Itu masa kami enggak ikut ummatul mukmin? Pahala untuk menjaga pandangan para buaya ini, Zat. Pahala kalian. Paling mudah perempuan dapat pahala sebenarnya. Asal niatnya pakai jilbab panjang berapa? Untuk menjaga diri, terus menjaga orang lain. Apalagi taat perintah agama, taat perintah aturan pondok pesantren, guru perintah guru, apa segala macam. Berapa pahala yang dilipat gandakan itu dibandingkan putra. Tadi apa nih? Ngapa pakai peci? Kalau buka peci, Zat, wong rambutnya. Makanya dipakai peci. Ini pun pecinya udah entar lagi terbang ke atas ini karena rambutnya berseni. Seni rambutnya. Nah, tapi sebaliknya perempuan mudah mendapatkan dosa kalau tidak ikut aturan agama. Pakai jilbab pendek, enggak pakai jilbab, pakai baju ketat segala macam. Yang penting kan menutup aurat adanya. Iyalah, besok dimasukkan dia ketong. Masuk ke neraka. Ya Allah, kenapa kok saya masuk neraka? Enggak, kamu masuk ketong aja, enggak ke neraka. Itu orang-orang suka menghila itu ya. Kisahnya ada itu. Ya, menghila hukum. Nah, besok dia di neraka dimasukkan dalam tong drum itu masuk ke neraka. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka padahal saya ikut aturan? Enggak kok, kamu seuzon siapa? Kamu tuh hanya masuk ke dalam tong aja, ke dalam drum aja. Enggak pernah saya masuk ke neraka. Cuman drumnya saya masukkan ke neraka. Tapi ada tuh ya, fikih hilah itu ada tuh. Enggak usah baca itu. Kalau belum kuat kalian tasawufnya apanya, enggak usah baca itu. Bahaya itu. Saya punya enggak. Saya pengen
mau beli, tapi dulu saya nampaknya ketika dulu ya saya masih enggak usahlah. Saya ingat kalau kata guru saya enggak usah hilah-hilah itu. Sementara paham aja kalian 4 mazhab fikih itu udah aman tuh udah. Bisa. Oh enggak bisa ini Syafi'iyah mengatakan enggak ada yang mengatakan boleh misalnya karena ikut pendapat mazhab lain yang mengatakan boleh kalau darurat. Enggak usah menghilah-hilah itu. Enggak bagus. Enggak usah lah. Nanti saya kalian praktekkan pula hilah nanti. Kalau kalian mendalami Fathul Mu'in aja ya itu banyak hilah di sana diajarkan itu. Untungnya kalian enggak paham kan? Ada lagi? Ada? Ada tanya kan? Dari sudut pandang sufi dan tasawuf itu ada konsekuensi mengerjakan tarawih dan silaturahmi. Konsekuensi dari segi apa nih? Kalau di sufi ya, kalau di tasawuf. Enggak, maksudnya konsekuensi dari segi apa? Dosakah atau apakah? Saya pernah baca kalau misalnya mungkin sudut pandang tasawuf orang yang selalu melakukan tarawih makruh itu akan sulit masuk ke dalam surga. Katanya gitu. Benar. Saya agak berat bahas surga tuh. Iya jujur, mana ya? Kok kayak saya Tuhan aja menghukumi. Kamu tidak boleh masuk surga. Kalau kamu boleh lah. Kayak surga punya saya aja. Tapi ginilah kalau dari sudut pandang, kalau pandang ulama fikih atau usul fikih, karaoh itu dosa enggak? Enggak masalah. Kenapa? Karena anjuran untuk ditinggalkan. Anjuran untuk meninggalkan. Tapi kalau kita ke tasawuf misalnya, gimana perasaan kalian? Saya lah misalnya, saya bilang, saya enggak suka kalau kalian baca komik misalnya. Saya kalau kalian tuh baca komik saya enggak suka enggak senang. Cuma enggak dilarang. Misalnya peraturan pondok misalnya enggak melarang komik misalnya. Tapi misalnya Buya bilang atau saya bilang, saya enggak suka punya santri yang baca-baca komiknya itu. Mending baca kitab aja. Nah, kira-kira mau enggak kalian baca komik sampai tahu Buya atau saya? Kenapa tidak? Tidak enak, segan. Dia tahu enggak boleh, cuman Buya bilang enggak suka, Ustaz bilang enggak senang. Sama kayak itu. Bagaimana kita di hadapan kita mengaku, kita meminta doa surga paling tinggi, kita minta dimasukkan di surga yang di sana ada Rasulullahnya, tapi kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi atau bukan tidak disenangi ya, sesuatu yang ya tidak disenangi ya, yang yang kurang baik, kurang elok. Jangan, endaklah. Kita harus makanya standar sufi itu bukan boleh atau tidak boleh, tapi pantas atau tidak. Kalian harus seperti itu. Kalian sebagai maha, seperti Tuhan aja pakai maha ya. Saya ngeri juga. Tidak ada ke maha-maha ya. Kalian itu santri ya. Kalian sebagai santri itu udah santri level tua. udah senior. Coba jangan bilang kan tidak boleh, kan boleh ini kan, jangan itu sandara. Coba kalian pantas tidak kalian melakukan itu. Itu ya sandarnya. Boleh tidak kalian keluar asrama hanya pakai boxer nutup pusat sampai ke lutut, boleh tidak? Ya boleh. Cuman pantas tidak kalian itu seperti itu di hadapan kawan kalian, di hadapan guru kalian, pantas tidak? Tidak pantas. Boleh enggak? Kalau gue fikir ya boleh. Kenapa? Udah nutup aurat. Dan insyaallah enggak bernafsu nengok kalian. Banyak tatonya misalnya kan. Banyak bekas tembak. Tembak itu tuh. Enggak akan misalnya itu. Tapi pantas enggak kita seorang santri seperti itu? Jadi itu kalau sufi itu levelnya tinggi itu. Sebentar-bentar sufi ya, bukan sok-sok sufi. Cek nengok guru saya yang almarhum Kiai Hariri. Belum pernah saya temui orang yang bagi saya beliaulah seorang sufi yang mengamalkan kesufiannya.
Jangan ke manusia lah, ke binatang aja beliau Masya Allah memang apalah super itu beliau tuh almarhum Kiai Hariri. Mana beliau apa ya, makanan bersemut misalnya, kalian gimana? Wah angko alun makan dan deh. Kalau Kiai kami tidak ada itu, pas kami yang khodimnya yang berkhidmat itu mau dibuang, jangan biarkan aja dulu, kasihan semutnya sedang makan, itu udah selesai baru diangkat. Kami sebagai santrinya nggak apa-apa, gitu kali Kiai sama semut aja deh. Pergi Kiai dibersihkan juga tuh, itu santri kerajar tuh ya. Iya Kiai itu, pergi Kiai udah pergi dibersihkan juga. Kadang Kiai itu misalnya makanan masih sedang dimakan ya kan, ada semut, dipotongnya 2 itu. Satu dikasih untuk semut, itu dimakan. Tidak ada, belum pernah saya tengok lagi orang seperti, belum saya temui lagi orang seperti beliau itu. Sangat menjaga beliau tentang hal-hal kayak minuman, makanan. Jangankan yang haram, yang syubhat aja saya yakin beliau tidak ada makan itu. Yang syubhat itu. Jadi itu ya. Jadi menurut saya tidak usahlah surga neraka dulu ya. Saya berat bahas surga neraka itu. Kayak saya aja Tuhan itu kan. Tapi logikanya itu, masa iya kita pengen masuk surga terbaik, tapi kita masih melakukan sesuatu yang nggak pantas dilakukan. Apa contoh makruh? Jangan itu terus apanya. Selain itu. Kok tidur makruh pula? Siwak itu khilaf loh. Siwak itu panjang pembahasan nanti lah ya. Nggak ada komitmen sebenarnya kita. Katanya kalau bertentangan Imam An-Nawawi sama Ar-Rafi'i, siapa yang dukung? An-Nawawi. Tapi kenapa masalah siwak Ar-Rafi'i yang dibagai? Kalau darurat pakailah pendapat Imam Nawawi itu ya. Bangun tidur kalian jam 2 kalian, buka mulut aromanya, nauzubillah kan, buka mulut aja langsung datang. Nah kalau kayak gitu aku usah gigi aja lah, daripada mudarat lebih besar. Pidato pula depan orang kan, assalamualaikum mananya, masa gigi. Kalau Nawawi kan tidak apa-apa, kalau Nawawi sampai sore pun tidak apa-apa. Yang bilang makruh ba'da zawal itu Imam Nawawi. Itu ya. Asik kalau kalian mendalami usul fikih, mendalami tasawuf, itu asik. Saya lebih dahulu mendalami usul fikih saya. Setelah itu baru mendalami, bukan mendalami sebenarnya, yang enggak sampai mendalam, mempelajari tasawuf. Asik kalau mencoba mengkombinasikan dua hal ini. Ketemu sama guru saya yang sufi kan. Masya Allah sufi. Ini berarti hukum fikih gini nih diarahkan ke sufi nih. Itu ketemu guru saya yang agak-agak apa dikit, agak-agak yang kelompok kiri lah ya, agak-agak nyeleneh dikit. Oh gitu kali ya. Ini tidak bisa ketemu sama sufi ini kayak musuhan nih fikih sama sufi apa sama tasawuf ini. Itu. Jadi saya belajar kepada orang yang usul fikihnya mantap, belajar kepada orang yang ihtiyat, ahli yang tasawuf, yang sufi. Ada saya guru saya yang kanan, ada guru saya yang kiri. Ini salah ini. Lau kana Syafi'i hayyan fi zamanina laqala kama qultu katanya. Mak bagaknya. Saya yakin ini hukumnya benar nih. Kalau Syafi'i itu hidup sekarang pasti beliau ikut apa yang saya bilang katanya. Mak saya bilang kan, kurang ajar mana Imam Syafi'i gitu kan. Ada guru saya yang gitu tuh. Bagak kan. Ya kalaupun iya tapi jangan gitu kali ya. Jadi keren, tapi itu bahaya ya kalau kalian tidak siap, itu bisa jadi liberal itu. Tapi tidak lama saya belajar sama guru-guru yang kayak gitu tuh. Saya mulazamah kepada guru yang alhamdulillah lah sufinya tinggi. Makanya saya kan kayak orang-orang sufi saya ini kan. Sufi amatir ya.
Ada lagi? Tidak ada? Paham ya hukum? Hukum itu ada 3. Tidak. Inilah yang perlu jelaskan. Amma wat'an ini. Amma wat'an. Apa amma wat'an itu? Amma itu lebih umum. Khitabullah itu dibuat lebih umum dari hanya sekedar membahas fi'lul mukallaf saja atau membahas yang ghairu fi'lul mukallaf. Contohnya as-sariku as-sariku was-sariqatu. Tentang ayat sarikoh, orang laki-laki yang mencuri perempuan maka potonglah kedua tangannya. Ini membahas tentang fi'lul mukallaf. Fi'lul mukallaf. Tapi ayat ini a'amma wat'an lebih umum. Tidak hanya sekedar membahas tentang pencurian, tapi dia juga membahas tentang sebab. Ayat ini membahas fi'lul mukallaf, yang mana fi'lul mukallaf itu menjadi sebab adanya hukum potong tangan. Itu amma wat'an itu. Jadi dia lebih umum. Dia ammannya artinya ayat itu, khitab itu tidak hanya sekedar membahas fi'lul mukallaf atau ghairul mukallaf, tapi menjadikan itu fi'lul mukallaf atau ghairul mukallaf itu sebagai sebab, syarat, mani', sahih, fasid. Yang ghairul mukallaf contohnya ayat tentang tergelincir matahari itu. Apa contohnya tentang tergelincir? Ya Allah. Aqimis shalah liduluki syamsi. Aqimis shalah liduluki syamsi. Liduluki syamsi. Liduluki syamsi. Ini kan berkaitan tentang selain fi'lul mukallaf, tetapi duluki syamsi ini dijadikan dijadikan sebagai sebab dari kewajiban sholat zuhur misalnya. Itu maksudnya amma wat'an itu. Amma wat'an itu artinya khitabullah yang tidak hanya sekedar membahas fi'lul mukallaf atau ghairul mukallaf, tapi menjadikan khitab itu wat'an. Kalau di dalam itu ada nggak dalam yang jalan katanya? Ada di dalam. Atau di kitab lain ya? Oh, di kitab lain berarti. Jadi maksudnya menjadikan wat'annya artinya kan membuat. Artinya menjadikan khitabullah itu sebagai sebab, syarat, mani', sahih, fasid sebuah perbuatan atau dari perbuatan mukallaf. Itu amma wat'an itu. Beda sama misalnya aqimus shalah itu memang khitabullah itu hanya berkaitan dengan fi'lul mukallaf yang iktida. Aqimus shalah itu ayat itu tidak dijadikan sebagai sebab atau syarat atau mani' atau sahih atau fasid. Faghsilu wujuhakum itu khitab tentang fi'lul mukallaf. Tentang fi'lul mukallaf. Iya, tetapi ayat itu tidak hanya sekedar sebagai fi'lul mukallaf saja, tapi dijadikan fi'lul mukallaf itu dijadikan sebagai itu apa? Sebab ya. Contoh mani' apa mani'? Al-qatil la yarith atau la yarisul qatil. Yang mana betul? La yarisul qatil apa al-qatil la yaris ya? Apa hadisnya? Al-qatil la yaris apa la yarisul qatil? Terbalik-balik nih.
Itulah pokoknya. Ya, jadi itu tentang fi'lul mukallaf. Tetapi tidak hanya sekedar membahas tentang fi'il mukallaf, tapi menjadikan perbuatan itu sebagai mani dari warasah, dari kewarisan. Itu amawatan itu. Oke. Karena hukum itu adalah khitabullah, fala yudraku hukmun illa minallahi, maka tidak diperdapat akan hukum kecuali dari Allah. Ya, karena hukum itu ini dari Fatafri ya, karena konsepnya adalah hukum adalah khitabullah, bukan khitab yang lain, maka pasti hukum itu bersumber dari Allah. Selain Allah maka tidak bisa dapat hukum. Allah ya gari. Aduh. Oke, ada mau tanya kan? Enggak ada. Lambat juga ya belajarnya ya. Lambat apa cepat nih? Cepat nih ya. Kalau saya membahas ini dulu 2 sampai 3 hari, 2 sampai 3 pertemuan sama guru saya. Itu pun tidak tuntas. Masih banyak kemuskilan itu. Alim berarti gila lagi. Baru 1 jam berapa tuntas. Entah tuntas tadi anggap tuntas atau tuntaskan aja lah. Proses ya, kalian masih jauh. Saya ketika saya seumuran duduk di tempat kalian itu enggak paham. Yang penting saya dulu hafal. Saya dulu semua lubul usulnya paham, hafal. Hampir semua dulu hafal selubul usulnya. Tanya orang ini apa? Jawab. Ini apa pakai bahasa Arab. Tahun ketiga baru mulai memahami. Tahun ketiga. Kalian tahun pertama. Sempat kalian udah paham, kalian berarti seharusnya kalian lebih alim, lebih pintar, lebih bisa kalian dibandingkan saya dulu. Dibandingkan saya sekarang. Seharusnya. Wa indana wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh,